Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara sekalian seiman, jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah majlis kita pada malam ini Allah berkahi. Keberkahan sebagaimana kesepakatan para ulama, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Manakala kita ingin tahu apakah mata kita ini berkah, maka ukurannya adalah seberapa banyak mata ini kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Manakala kita ingin tahu apakah lisan kita ini berkah, maka ukurannya adalah seberapa banyak lisan ini kita gunakan untuk mengucapkan yang baik-baik, perkataan yang positif, bukan cacian, makian, hinaan, hatta kepada musuh sekalipun. Bahkan kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, datangin oleh kalian berdua Fir'aun, innahu tagha, dia telah melampaui batas. Fir'aun adalah raja yang kejam, yang yasubbuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, dia telah membunuhin anak-anak laki-laki kalian dan membiarkan perempuan. Kemudian dia juga mengatakan, ana rabbukum a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Bengis, kejam, jahat, zalim. Allah perintahkan, datangin oleh kalian berdua Fir'aun, innahu tagha, dia melampaui batas. Faqula lahu, lalu katakan oleh kalian berdua kepadanya, qaulan layyina, perkataan yang lembut, ucapan yang lembut. Sehingga pernah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun itu didatangi oleh seseorang yang dia mengatakan bahwa saya ingin menasihati Anda dengan nasihat yang sangat keras. Apa kata Al-Ma'mun? Jangan. Ingat sebagaimana Allah perintahkan Musa dan Harun perkataan yang lembut, qaulan layyina. Kenapa? Karena dengan perkataan yang lembut itu Allah menyebutkan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, maka semoga dengan kata yang lembut tadi dia akan ingat dan takut. Sebaliknya kalau kita berkata yang isinya itu adalah cacian, makian, hinaan yang dia tidak suka, malah bertambah tidak suka. Bagaimana orang akan tertarik dengan Islam sementara ucapan kita adalah ucapan yang sangat menjijikkan, ucapan yang sangat kotor misalkan? Tidak akan mungkin. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan akhlak dimulai dari pribadi beliau, bukan mengajarkan akhlak ke orang lain, tapi beliau duluan yang mulai.
Beliau duluan yang merevolusi akhlak beliau dari diri beliau ke orang lain. Lihat bagaimana Nabi dipuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling tinggi. Beliau duluan. Jadi pernah dahulu ada orang yang berniat merubah dunia. Dia pengen merubah dunia. Gagal kan? Bergeser dia, siasatnya dia merubah bangsanya. Nggak bisa, gagal juga. Kemudian dia coba lagi berpikir untuk merubah kampung. Udah kampung aja diubah, juga gagal. Akhirnya dia mengatakan bahwa cobalah saya ubah dulu keluarga saya, juga gagal. Sampai di penghujung hayatnya kemudian dia mengatakan, kalaulah yang saya ubah itu diri saya duluan, diri kita duluan, maka kampung keluarga akan berubah. Kalau misalkan kita sebagai bapak duluan yang merubah dirinya, maka insya Allah istrinya, anaknya akan berubah. Nah kalau keluarga akan berubah, kampung juga akan berubah. Kalau kampung akan berubah, maka bangsa juga akan berubah. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya oleh sekelompok orang yang mengaku paling benar. Nanti akan muncul satu kaum, kata Nabi, ya, satu kaum, satu kelompok. Saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar nanti satu kaum di akhir zaman itu, ahdatsul asnan sufahaul ahlam, masih muda tetapi pikirannya ahlam. Ahlam itu ya bahasa kita, mohon maaf ya, bodoh tapi merasa pintar. Bodoh tetapi dia merasa paling pintar. Bahwa belajar agama sedikit dan merasa paling hebat. Yaquluna min qauli khairil bariyah, dia mengatakan satu perkataan yang seolah ini perkataan yang paling baik. Di hadis lain dikatakan bahwa dia membawa atas nama agama, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, seolah dia berhak melakukan apapun di atas pemerintah, membuat negara di atas negara, dalam negaranya. Maka kata Nabi SAW, la yujawizu imanuhum hanajirahum, tidaklah sampai, la yujawizu imanu, tidaklah imannya itu sampai, kecuali sampai di sini ucapan, kami beriman, kami membela agama, kami membela Allah. Jadi hanya mengatakan saja di tenggorokan, tapi tidak sampai ke hatinya. Kemudian dia bebas berbuat semaunya. Nah, kelompok ini mengatakan, ya Ali, hai Ali, kenapa orang yang ada pada masamu ini kayak gini? Anggurat dulu. Beda sama zaman Umar, zaman Abu Bakar. Apa kata Ali? Dulu pada masa Abu Bakar, pada masa Umar bin Khattab, yang dipimpin itu adalah orang seperti aku. Tapi ketika aku yang mimpin, ya kemudian orang seperti kalian. Artinya apa? Tergantung dari orang yang dihadapinya. Nah ini yang jadi persoalan. Maka Nabi perintahkan, fa'ainama laqitumuhum, maka dimanapun kamu berjumpa dengan mereka, faqtuluhum, perangin mereka. Fa'inna fi qatlihim ajran, karena memerangi mereka itu satu pahala. Islam juga mereka. Ini yang kita sebut dengan kaum Khawarij. Antum tahu siapa Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib, menikam di kepala belakang ketika wudhu? Dia adalah Abdurrahman bin Muljam yang Ali nggak percaya sebetulnya ketika mata Ali terbuka melihat pembunuhnya. Ini adalah ahli tahajud, dia ahli saum, dia ahli Quran, dia hafal Quran.
la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Bukan kau Ali yang membuat hukum, tapi Allah. Atas nama hukum Allah dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Nah ini yang saya katakan. Maka mudah-mudahan lisan kita terjaga dalam perkataan yang membuat orang akan lari dari kita. Perkataan yang lembut. Bukankah dengan perkataan yang santun, yang lembut itulah berapa banyak kemudian orang tertarik dengan Islam. Dan bukankah dan tidak menutup kemungkinan akan berbondong-bondong masuk Islam. Tapi kalau perkataan kita para tokohnya ternyata perkataan yang sangat menjijikkan, bagaimana orang tertarik dengan Islam? Jadi yang radikal itu bukan Islamnya, oknumnya. Islam bukan agama radikal. Yang radikal itu adalah orangnya, bukan Islamnya. Ya. Nah, bagus saudara sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin tahu apakah telinga kita ini berkah, itu juga adalah ukurannya seberapa banyak telinga ini kita pakai untuk mendengar yang baik-baik. Ini yang menjadi ukuran, termasuk waktu kita. Nah, Bapak saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam juga semoga tercurah atas beliau, sang panutan kita, teladan kita, guru kita dari segala persoalan, baik rumah tangga, baik bernegara, berbangsa, kemudian dalam hal muamalah, dalam hal ibadah, makdah. Beliaulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau, sahabat beliau, dan pengikut setia beliau. Saya tidak katakan sampai akhir zaman. Kenapa? Karena di akhir zaman tidak ada yang setia lagi. Sepanjang masih ada yang setia ngikutin Nabi, nggak akan terjadi kiamat. Jadi nggak sampai kiamat Pak yang ngikutin beliau. Bila sampai masih ada yang ikut dengan beliau, nggak akan kiamat. Tapi kalau udah nggak ada yang ikut dengan beliau, baru nanti akan kiamat. Ya. Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi dua macam nikmat ini justru kadang manusia lupa. Yaitu yang pertama adalah nikmatul iman, nikmat Islam ini, nikmat agama tauhid ini nikmat yang paling besar. Ini nikmat yang paling agung. Ya, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung itu nikmat Islam. Yang Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada panglimanya Abu Ubaidah al-Jarrah, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah angkat, Allah muliakan dengan Islam, yang sempurna di dalamnya. Karena Islam itu keselamatan. Kemudian di ayat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Islam ini agama yang Allah ridha. Jadi ini nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat akidah, nikmat tauhid. Nikmat kita ini menjadi hamba Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat kecuali kita itu merasa diri kita itu tidak memiliki apa-apa. Ya. Kalau kita masih merasa memiliki, nggak pernah tenang hidup. Tapi kalau kita merasa tidak punya apa-apa, enak Pak ya? Kalau kita merasa nggak punya apa-apa. Kepintaran Allah yang punya, kemuliaan Allah yang punya, kekuasaan itu Allah yang punya, kekayaan Allah yang punya. Karena Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, kita nggak punya apa-apa. Bodoh itu kita. Kemudian miskin, fakir itu kita. Karena kalau kita merasa tidak memiliki apa-apa itu nyaman.
Tapi kalau udah merasa memiliki, asainya nang pemintanya, asainya nang penyuginya, asainya nang pemungasnya. Pokoknya asainya perkataan. Bawaannya apa? Bawaannya minta dipuji. Dan kalau ada yang menghina dia, marah dia. Bawaannya minta dihormatin. Kalau ada yang gak menghormatin dia, kesal. Maka orang yang senantiasa merasa tidak memiliki apa-apa, dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Kenapa? Sebagaimana Nabi sebutin, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Konsep Allah bersama kita ini itu nikmat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Perasaan bahwa Allah melihat kita ini itu nikmat. Dan ini ilmu yang sangat susah, Pak. Jangankan kita, Abu Bakar yang 13 tahun lamanya dididik Nabi dalam tauhid, ketika dikejar oleh kaumnya, kaum Quraisy, sampai di Gua Thur, dikepung. Abu Bakar itu, ya Rasul, saya khawatir, saya cemas, saya takut. Apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Nah, konsep Allah bersama kita itulah terangkum dalam doa-doa kita selama ini. Coba bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu perasaan Allah bersama kita. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku. Perasaan bersyukur lagi. Enggak ada rasa gelisah apa kalau orang merasa bersyukur. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini perasaan Allah bersama kita. Memang ini doa dibaca ketika mau makan, bukan ketika ada hantu. Hantu buka. Kenapa melihat hantu Allahumma barik lana, buka hantu apa yang dimakan? Ini hantu. Lihat wajah di cermin, doa lagi, Allahumma ya Allah, kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau baguskan penciptaanku, fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Ada juga orang lihat wajah di cermin langsung a'udzubillah, ditakut dan wajahnya a'udzubillah bisyaitanir rajim, dilihat wajahnya kayak setan. Wah, ini perasaan nikmat. Konsep bahwa kita tidak memiliki apa-apa, ini enak banget, Pak, ya. Sehingga kalau kita tuh berbeda paham, berbeda pendapat, itu nikmat juga. Kenapa nikmat? Tidak ada perasaan yang paling benar itu, nah. Saya merasakan di awal-awal dulu, ketika lagi keras-kerasnya banyak nikmat, lagi masih muda-mudanya, merasa paling benar tuh gak enak. Melihat orang lain beda sama kita tuh sarik, nakal. Belum tentu. Gak usah kita soal. Yang penting bagaimana orang luar sana tertarik dengan Islam ini. Kenapa? Karena bersaudara. Maka Allah dalam surah Ali Imran ingatin kita akan nikmat yang kedua. Nikmat pertama kan iman, Islam, tauhid, akidah. Nikmat kedua, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah ini, yakni Islam. Islam ini berpegang pada agama ini, tali Allah ini, Islam ini. Wala taqrabu, dan jangan kalian berpecah. Jangan berpecah belah, jangan bertengkar. Ketika kita memahami ini, keyakinan kita begini loh, ya, ini ampun kona. Yakin kita dengan ampun kita, gawe. Ketika dengan kita nih, saya keyakinan saya begini, saya kerjakan. Tapi ketika dihadapkan dengan orang yang berbeda dengan kita paham, maka pikiran kita adalah
boleh jadi inya yang bujuk, aku yang salah. Gitu loh Pak. Ini paham saya, ya, harus saya pegang, yakin, kerjakan. Tapi ketika ada yang paham beda dengan kita, maka supaya jangan kita menyalahkan inya, karena belum tentu inya salah, bisa jadi inya yang bujuk kita yang salah, maka konsep kita adalah yang namanya paham itu nggak mutlak, dari Allah yang mutlak. Maka boleh jadi dia yang betul, kita yang salah, introspeksi. Nah kalau itu yang terjadi, enak kita berkawan tuh nyaman. Ini semua salahkan. Ustaz, mana bujuk Ustaz ketika duduk sujud kedua ingin bangkit ke rakaat yang kedua, apakah kita langsung berdiri atau duduk dulu? Maka saya temukan di awal-awal perintah sholat itu sampai ke tahun 9 Hijriah, Nabi apabila sujud yang kedua untuk bangkit ke rakaat yang kedua dan yang keempat, itu Nabi itu langsung berdiri. Tapi setelah tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9, itu usia beliau berapa? Beliau berangkat hijrah itu di tahun ke-13 kenabian. Tahun ke-13 kenabian, berarti usia beliau diangkat jadi Nabi 40 tambah 13, 53, ditambah 9 tahun, 62. Maka beliau duduk dulu baru berdiri. Bahkan tidak jarang ketika sholat sunat belum lama berduduknya, karena beliau sholatnya duduk dulu, nanti ketika mau rukuk baru berdiri. Lalu rukuk, lalu kemudian i'tidal, lalu sujud. Artinya mau langsung limbah sujud, mau langsung berdiri bagus. Ada dalil di awal-awal beliau sholat masih kuat. Mau duduk dulu hanya berdiri, silakan. Limbah sujud, nang kada boleh itu bangun dari sujud langsung buka. Ini kada boleh, batal. Langsung sujud, bangun, buka, batal sholatnya. Mau berdiri langsung tidak apa-apa. Nah, Bapak saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsep ini kita pegang, yaitu berpegang pada tali agama Allah. Yang di sana itu konsepnya jangan berpecah. Jangan berpecah. Kalau kita berpecah yang masuk orang lain, menambah orang kafir. Nah kemudian ini yang diinginkan oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, ketika Abdullah bin Sabah tidak suka Islam itu menang, maka Abdullah bin Sabah bergerilya ke Mesir, Kufah, Basrah. Dihasutlah rakyat Mesir, Kufah dan Basrah untuk mendemo Utsman bin Affan. Maka berangkatlah sekelompok besar orang dari Mesir, dari Kufah dan dari Basrah datang ke Utsman bin Affan. Utsman bin Affan perintahkan kepada Marwan bin Hakam, kepada keluarganya untuk pulang. Nah, beberapa sahabat yang diantaranya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Ali bin Abi Thalib tetap di tempat. Maka ketika datang para pendemo, ini demo pertama terjadi dalam sejarah Islam yang dipicu oleh Abdullah bin Sabah, ya, dengan atas nama agama. Dia tuduh yang pertama adalah Utsman itu memperkaya diri sendiri. Yang kedua, Utsman itu mencopot menteri-menteri yang kada bagus, yang bagus, dan mengangkat menteri yang kada bagus. Padahal sebaliknya. Yang ketiga, Utsman itu membuat mushaf sorangan dan menghilangkan yang lain. Nah ini nih tuduhan-tuduhan ke Utsman bin Affan. Akhirnya ketika datang mereka, Utsman perintahkan biarkan mereka dengan senjatanya. Kemudian sahabat beliau Ali ibnu Zubair dan sebagainya disuruh jangan mengangkat pedang. Apa kata Ali? Kalaulah saya mengangkat pedang, ingin rasanya mengangkat pedang, maka saya akan bermaksiat pertama dengan pemimpin saya, Ali ini. Akhirnya enggak angkat pedang. Apa kata Abdullah bin Zubair? Uqtuluhum ya amiral mu'minin. Perangin mereka. Fa inna laka qatlahum. Engkau punya hak memerangi mereka. Kata Utsman, tidak. Bal na'fu wa nasfahu wa nubayyin. Udahlah kita maafkan saja, kita lapangkan saja dan kita jelaskan. Ketemu. Akhirnya
Utsman bertanya, apa keluhan kalian? Dikeluhkan, dijawab, dikeluhkan, dijawab. Ketika keluhan dijawab kan nyaman. Pulanglah sekelompok pendemo dari Mesir, Kufah, Basrah ke tempatnya masing-masing. Akhirnya si Abdullah bin Sabah nggak tenang. Kemudian dia datang kepada Marwan bin Hakam, hai Marwan, itu sepupu mau dibunuh. Udah kau buat surat ke gubernur Mesir, tangkap mereka. Namanya sepupu, nggak tahu keadaan, dia buat surat, dikirim ke Mesir sana. Sampai di Mesir, pendemo langsung dihadang oleh tentara, ditangkap. Akhirnya sebagian besar balik lagi ke Madinah, dan mereka bergeser dari awalnya menuntut, sekarang adalah tuntutannya halalnya darah Utsman bin Affan. Akhirnya dikepung yang disebut dengan Yaumud Dar selama 40 hari sampai terbunuh Utsman bin Affan. Ya. Ali bin Abi Thalib pun mengerahkan anak-anaknya, Hasan dan Husain berada di depan, tapi sudah semua sudah terlanjur sampai terbunuh Utsman bin Affan. Dan sampai ini fitnah besar ya, ketika Umar bin Khattab itu meninggal. Dan ini pintu fitnah. Pintu fitnah itu adalah ketika wafatnya Umar bin Khattab. Ini sebagaimana disebutkan. Kata dari Hudzaifah bin Yaman, kami lagi duduk bersama dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar itu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang persoalan fitnah. Dia bertanya tentang fitnah. Maka kemudian dijawab oleh Hudzaifah bin Yaman bahwasanya ketika berbicara tentang persoalan fitnah itu, kata beliau, fitnah itu ada pada seseorang. Ya. Nah, di sini ada. Kalau Hudzaifah, ana sami'tu yaqul fitnatu rajul fi ahlihi. Fitnah seorang itu daripada keluarganya, wa malihi, hartanya, wa jarihi, pada tetangganya, jirannya. Tetapi itu dihapuskan tukaffiruhas shalah wasiyam wassadaqah. Dihapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Kata Umar, laisa as'alu 'andi, bukan itu yang bertanya, bukan ini. Innama as'alu 'anil lati tamudu kama yamudul bahar. Tetapi yang bertanya adalah tentang persoalan fitnah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari gelombang di lautan, dari badai yang ada di lautan. Maka Hudzaifah bin Yaman menyebutkan bahwa pintu itu masih tertutup. Pintu itu Umar, wa inda duna dzalika baban maghluqan, ini masih pintu tertutup. Mau bertanya lagi, apakah pintu itu tahu au yaksur, apakah dibuka atau dirusak? Maka Hudzaifah bin Yaman menyebutkan yuksar, dia akan dirusak. Dan dia akan terus ada sampai hari kiamat. Itulah ketika terbunuh Umar bin Khattab, itu pintu fitnah masuk, ya. Fitnah yang diawali pertama adalah fitnahnya kepada Utsman bin Affan sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kembali tadi Bapak saudara sekalian umat Allah Subhanahu wa taala pegang. Lalu Allah ingatkan kita, wa qul ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da. Ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian di mana dahulu kalian bermusuh-musuhan. Bangsa Arab dulu itu antara satu suku dengan suku lain musuh. Di Madinah juga antara suku Aus dan suku Khazraj itu dua saudara yang bermusuh-musuhan. Bahkan tidak pernah kita mengenal di Arab itu ada raja. Kita tahu di Romawi ada raja namanya Kaisar, di Persia ada raja namanya Kisra, di Mesir ada raja namanya Firaun, di Afrika ada raja namanya Najash. Tapi di Arab nggak ada. Masing-masing suku mengklaim mereka adalah raja, sehingga antara satu suku dengan suku lain saling berkelahi, saling bunuh, saling tikam, dan selalu terjadi pertumpahan darah balas membalas
ini yang Nabi kemudian hapuskan hutang darah itu ketika beliau khutbah di Padang Arafah menjelang kematian beliau. Nggak ada saling serang antara mereka, sehingga ketika ada anggota keluarga yang keluar daripada rumah ada kekhawatiran akan dibunuh saudara keluarganya itu terus berlanjut sampai Nabi datang. Coba lihat, ada nggak kerajaan? Kerajaan itu muncul hanya pada masa Qusay bin Kilab. Setelah beliau merebut kekuasaan dari Bani Khuza'ah, ya, yang dulu Bani Khuza'ah di waktu Amr bin Luhai itu merebut Mekah dari Bani Ismail dan Bani Jurhum. Nah kemudian dikuasai oleh Qusay bin Kilab. Nah sepeninggal Qusay bin Kilab, kerajaan itu dikuasai oleh Abduddar. Nah sepeninggal Abduddar, antara Hashim, Bani Abdul Manaf dan Bani Abduddar terjadi ribut dan perang. Kemudian dibagilah dua. Ada yang memegang kunci Ka'bah, ada yang memegang kunci Darun Nadwa. Ada kelompok Bani Hashim nanti memegang jamaah haji, minum dan makan serta pajak. Ini terpecah sampai ke bawah lagi, terpecah-pecah antara suku-suku itu, sampai Nabi datang dan kemudian beliau bisa mempersaudarakan. Ya, nah, maka kata Allah, ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian di mana dahulu kalian bermusuh-musuhan antara satu suku kepada suku yang lain, bahkan terpecah. Coba lihat betapa mereka terpecah-pecah sampai hari ini pun masih terpecah. Nah lalu datangnya Nabi kemudian mereka menjadi satu. Lalu kata Allah, fa'allama baina qulubikum, maka kami persatukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka ingatlah nikmatnya dengan Allah itu dengan kalian dipersaudarakan menjadi satu persaudaraan. Ya, jadi yang dulunya pecah, maka di antara keluarga Nabi pun pecah. Abu Sufyan itu masih sepupunya Nabi. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya saudara kembar namanya Abdul Syam. Nah, Abdul Syam itulah nanti melahirkan sampai ke Umayyah, Muawiyah, nanti Utsman bin Affan itu dari jalur Abdul Syam. Ya. Kalau yang satunya lagi Abdul Uzza. Dari Abdul Uzza ini melahirkan Asad, kemudian anaknya nanti Khuwailid. Khuwailid punya anak nanti adalah Khadijah dan Awam. Awam nanti jadi suaminya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dia adalah ayahnya adalah Zubair bin Awam, yang terkenal sosok tangguh pemberani. Zubair bin Awam ini dia sepupunya Nabi lewat bibinya Sofiyah. Sofiyah adalah saudaranya Abdullah, ya, karena Abdul Muttalib punya anak 16, 10 laki-laki 6 perempuan. Nah ini yang kemudian nanti juga akan terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka keluarga semua, ya. Nah, itu fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya adalah setelah Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kemudian kami satukan kalian dengan persaudaraan. Wa kuntum ala syafaa hufratin minan nar, dan kalian itu pernah berada di tepi jurang neraka, di bibir jurang neraka, ya. Ketika kalian dulu musyrik, ketika kalian dulu saling bunuh-membunuh, fa'alqadakum minha, maka Allah angkat kalian daripadanya. Ini nikmat apa? Nikmat aman. Maka kalau kita sudah aman, damai, gak usah lagi ribut. Mau negaranya mau bentuk apa saja, ya, karena sampai sekarang saya nggak ketemu ada negara itu namanya negara Islam, nggak ketemu. Coba ada nggak misal pemilihan cara Islam aja nggak ketemu. Coba tunjukin ada nggak misalnya pemilihan yang secara Islam, nggak ada yang sama. Wafatnya Rasulullah SAW
itu digantikan oleh Abu Bakar itu dalam sebuah kondisi yang emergensi di Saqifah Bani Sa'idah ketika hampir terjadi perang saudara antara Ansar dan Muhajirin, maka diangkatlah oleh Umar bin Khattab Abu Bakar jadi khalifah. Jadi pengangkatan langsung. Nah, dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab itu pengangkatannya adalah secara formatur, bukan formatur, langsung ditunjuk oleh ini secara tertutup, ya, oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan itu secara formatur dengan 6 formatur tadi. Yang namanya ada Ali, ada Utsman bin Affan. Kemudian dari Utsman kepada Ali, kita nggak tahu sebetulnya yang mana bentuk pemilihan yang tepat, sehingga nggak bisa kita paksakan. Yang penting negara itu terpenuhi dengan 5 maqasidus syariah, 5 macam. Itu yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi kalau kita ingin melihat kenyamanan sebuah negara, karena negara mana sih sebetulnya yang kita jadikan sebagai patokan kita hari ini? Kita nggak ketemu. Saudi aja kerajaan, iya kan? Nah kemudian kita mau kayak Suriah, ISIS atau Al-Qaeda yang sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang hanya merusak, ya. Dia bukan membela agama, dia merusak. Dia dibentuk sebetulnya bukan, kalau lihat sejarahnya bisa jadi orang luar yang membentuk untuk membuat fitnah di Islam ini, bagaimana Abdullah bin Sabah. Nah, maka kemudian ada 5 yang terpenuhi kalau kita ingin negara bentuk apa saja, yang penting 5 ini terjaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, terjaganya agama, beribadah nyaman, ya kan, sekolah enak, nggak ada gangguan. Kemudian berangkat haji mudah, kita nggak ada gangguan, aman. Jadi kalau sudah enak secara agama, kita enak beribadah, nggak ada ganggu, maka itu pertama terjaganya agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, terpeliharanya jiwa, nggak takut dibunuh, ya kan? Nggak ada bunuh-membunuh, karena nanti Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, la tadhhabud dunya, tidak akan hilang dunia ini, hatta ya'ti 'alan nas yaumun, sampai datang satu masa kepada manusia satu hari, la yadril qatil fima qatal, yang dia tidak tahu, yang dia saling bunuh dan tidak tahu kenapa dia membunuh tapi dia nggak tahu bahwa apa alasan membunuh, serta walal maktul, serta dibunuh dan dia nggak tahu kenapa dia dibunuh, tiba-tiba saling bunuh. Salah satunya adalah karena kultus ini, demi membela sosok siapa, kemudian kita harus rela membunuh. Ingat, Tuhan kita itu Allah. Bahkan Abu Bakar mengatakan kepada Umar yang hampir saja, kata Umar, siapa bilang Muhammad mati, kupenggal. Apa kata Abu Bakar? Dia mengatakan, hai Umar, kalau sebab itu Allah hidup, tapi kalau sebab itu Muhammad sudah meninggal. Wa ma Muhammad illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali dia adalah rasul. Qad khalat min qabli rasul, sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kau balik ke belakang, kau murtad, kau kultuskan dia. Jadi kita nggak boleh mengkultuskan. Kita menghormati ulama, kita menghormati para habaib, tetapi jangan kultus. Ini yang nggak boleh, kultus mati-matian, bela-belain sampai mati. Ya, nah ini yang sangat kita sayangkan, kejadian-kejadian belakangan sampai kemudian kejadian-kejadian saling tembak. Alam kita juga jangan terprovokasi dulu, jangan mudah kita mengambil satu kesimpulan. Biarkanlah tenangkan semua, gak usah kita ribut. Nah kemudian yang kedua, terpeliharanya jiwa. Yang ketiga, hifdzul akal, terpeliharanya akal. Akal kita ini terjaga, terpelihara, ya, secara akal logika kita. Hifdzul mal, harta juga terjaga, terpelihara, nggak ada perampokan, nggak ada ini segala macam.
Yang keempat hifdzun nasal, terjaganya keturunan. Kalau ini sudah terjaga, ya enak gitu. Tapi kalau kondisi negara kita dalam keadaan tidak aman, kemudian terjadi perang saudara, bahkan ada ancaman penggal-penggal kepala, ada tuduhan hinaan-hinaan kepada pemimpin kita, sesuatu yang tidak layak. Kalau misalkan pemimpin kita adalah pemimpin yang memang zalim, lebih zalim mana dengan Fir'aun, maka alangkah baiknya ketika kita punya pemimpin yang kalau kita anggap dia zalim, doakan dan dapat hidayah, kan gitu. Nggak ada gunanya kita mendoakan yang jelek. Apakah kemudian dengan kita mendoakan yang jelek kemudian kita bertambah makmur? Enggak kan? Jadi yang terbaik adalah doakan saja, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, kemudian istiqomah, dan Allah berikan petunjuk-petunjuknya. Kadang-kadang kita mendoakan yang nggak baik. Nah, akan ada saatnya kalau kita tidak sependapat dengan para pemimpin kita, maka diperintahkan Nabi untuk datangin dia, kemudian nasihatin dia dengan cara yang baik. Dan kalau dia mengikuti, alhamdulillah. Kalau dia tidak mengikuti, kau sudah melaksanakan tugasmu, gitu kan. Jadi kalau ada pemimpin yang kita anggap nggak baik, datangin, jelasin, kita nasihatin. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Kalau dia nggak ikut, ya udah, kita setelah lepas. Karena kemudian terjadi kegaduhan dan keributan di mana-mana. Nah, kemudian Bapak saudara sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah melanjutkan, kadzalika yubayyinullahu lakum. Jadi dengan itu kata Allah, kami jelaskan kepada kalian, kami ingatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kebesaran kami ini. Jadi ketika Allah memsaudarakan kita dalam Islam ini, jangan lagi dipecah. Karena sebagaimana Hudzaifah bin Yaman juga ingatkan tentang persoalan kebaikan dan keburukan, kata Hudzaifah bin Yaman, akan datang nanti satu masa, kata Nabi SAW, du'atun ala abwabi jahannam, para pendakwah, para dai yang mengajak kita kepada neraka jahannam. Bagi siapa saja yang mengikuti dan menjawab ajakan dia. Maka kemudian ditanya kepada Nabi, faqultu ya Rasulullah sifahum lana, ya Rasulullah, berikan, tunjukin sifat-sifat mereka kepada kami. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi, na'am, qaumun min jildadina, dia kaum yang satu kulit dengan kita. Di tafsir menyebutkan boleh jadi, ya jelas kalau satu kulit ya orang, kalau Nabi nyebutin begini berarti adalah sebagian menyebutkan adalah bahasa Arab itu. Ya kalau di sini. Kemudian wa yatakallamu nabi al-sinatina, berbicara dengan lisan kita. Karena Nabi lisan bahasa Arab, maka dia pasti bahasa Arab. Dia pandai berbahasa Arab. Dia pandai menyampaikan yang ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar, atas nama agama. Atas nama agama dia sampaikan dengan bahasa yang sangat fasih. Tapi kata Nabi SAW, faqultu ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, bagaimana fama tara in adrakani dzalika, bagaimana pandanganmu kalau kami bertemu dengan mereka? Maka Nabi perintahkan kita untuk talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, maka berlazimlah kalian, berpeganglah kalian pada jamaah. Artinya bersama-sama, kemudian kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, Allah alam, ini banyak penafsiran. Ya, yang jelas kita berhati-hati. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita semua bahwasanya untuk persoalan apapun, kalau kita ada masalah dengan pemimpin, maka ajak dengan cara yang qaulan, ucapan yang baik. Ya, pernah juga di salah satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi bahwasanya dari Ziyad bin Usaid al-Adawi, kuntu ma'a Abi Bakrah, aku bersama Abu Bakrah, tahta mimbar, di bawah mimbarnya Abi Amir, di bawah mimbarnya Abu Amir, wa huwa yaqut, dan dia sedang khutbah. Wa alaihi thiyabun riqah,
dan kemudian pakaiannya itu kelihatan tipis. Jadi ada pemimpin yang dia khutbah dengan pakaian yang sangat tipis. Faqala Abu Bilal, maka berkata Abu Bilal, unzuru ila amirina, lihat pemimpin kita ini. Lihat pemimpin kita ini. Yalbasu libasal qusaq, dia memakai pakaian orang fasik. Dia memakai pakaian orang fasik. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, uskut, diam. Ini pemimpin kita, diam. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemimpin, ya, sultan Allah fil ardi, di muka ini, sultan Allah, pemimpin yang Allah tunjuk di muka ini. Siapapun pemimpin, baik dia maupun mengambil dalam kejujuran ataupun ketulasan, ya, dia adalah pemimpin, maka ahanahullah, maka Allah hinakan dia. Nah, Bapak saudara sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian kalau kepada Fir'aun saja diperintahkan untuk jangan kita mencela dengan ucapan yang sangat-sangat sadis, apalagi sampai melakukan satu hal yang ancaman-ancaman, apatah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang tidak sejahat Fir'aun. Maka Allah menjanjikan kalau kita lembut dengan mereka, maka kata Allah, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan kita bersikap lembut dengan mereka itu, ingat, lembut, ya, lembut itu bukan berarti kemudian istilahnya. Saya pernah ucapan ini, kemudian ada yang bilang gini, Ustaz, yang namanya dakwah itu harus keras. Enggak juga. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita lembut, tetapi bagi orang yang hatinya keras, dia akan nolak. Ini maksudnya dengan sampaikan, ya, sesuatu itu wa'inkan bukan meskipun pahit itu tidak mesti harus keras, tidak mesti, ya, kulil haqqa wa'inkan moral, sampaikan yang benar meskipun pahit, itu bukan berarti kita harus mengumpat dengan kerasnya, tidak. Contoh misalkan ada orang lagi di kuburan minta ini minta itu, kita sampaikan dengan bahasa lembut, karena hatinya udah keras duluan, dia nggak suka. Jadi tidak mesti harus dengan perkataan yang hina, yang menghinakan atau perkataan yang kasar, enggak. Perkataan yang lembut pun bagi orang yang keras dia akan menolak. Hatinya yang keras sudah, ya. Termasuk mungkin juga banyak yang tidak suka dengan pemahaman kita bahwasanya dakwah itu tidak harus mengumpat, tidak harus menghina, tidak harus mencari simpati, tetapi bagaimana kemudian mencari solusi. Nah, Bapak saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian besok ketika pemilihan, karena ini momen besok pilkada, semua tenang. Apapun yang terjadi dan siapapun yang terpilih, walaupun bukan pilihan kita yang nanti, udahlah, itulah yang terjadi. Memang sudah menjadi sebuah takdir. Yang jelas, insya Allah sepanjang kita menjaga keamanan, menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian, siapapun terpilih, itulah pemimpin yang harus kita ikuti. Kalau ini kita sampaikan, mudah manfaatnya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.